Kita ke informasi lainnya pemirsa, bos travel umroh Hanania Group menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh. Ratusan calon jemaah umroh jadi korban dengan kerugian lebih dari 12 miliar rupiah. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syafarhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat jumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban Ayu mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 1 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Total kerugian ratusan korban diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat udah pernah, terus udah makanya saya tergiur. Ya, positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai diperiksa, pemilik travel umroh ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah di Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku menipu sejumlah calon pengantin. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah ditangkap polisi di wilayah Jakarta Timur. Pelaku telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, kedua tersangka melakukan penipuan kepada sejumlah calon pengantin. Dua tersangka menerima pembayaran dari para korban, sementara kewajiban tersangka tidak diketahui. Pelaksanaannya. Sebelumnya, polisi melakukan pemeriksaan kantor WO Marwah Catering Service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Kejadian berawal dari janur kuning di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer Marwah Catering Service. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes food, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah, acara ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah, di situ saya lihat untuk tes foodnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelanginannya seperti apa. Korban mengenal WO Marwah melalui media sosial dan telah membayar 85 juta rupiah. Tersangka telah ditahan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita warga negara Belanda jadi korban pencopetan ponsel di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua pelaku pencopetan tersebut berhasil diringkus polisi. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku pencopetan ponsel milik seorang wanita asal Belanda di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi, kedua pelaku pencopetan diketahui berada di kamar kos di Jati Pulau Palmera, Jakarta Barat. Pelaku merupakan komplotan copet yang biasa beraksi di pasar dan stasiun. I'm so glad to them. Allah give me Shifa. This is all people what is working hard to do the best to find my phone. This is my phone what I lost and I got them. Thank you. Thank you very much. Polisi mengimbau kepada warga untuk waspada dan hati-hati bila menggunakan ponsel di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Aksi nekat seorang pria membobol mesin ATM di Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan oleh Satpam Komplek Perumahan. Pelaku panik kabur mengendari mobil. Seorang pria nekat membobol mesin ATM menggunakan obeng di kawasan Cilangkap, Kota Depok. Aksi pelaku yang terekam CCTV digagalkan petugas keamanan komplek perumahan. Pelaku panik dan langsung kabur masuk. Kita ke informasi lain, pemirsa. Libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan warga ibu kota untuk berwisata ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Ribuan kendaraan pribadi memadati eksit tol Ciawi hingga ke Simpang Gadok. Sejak pagi, volume kendaraan menuju kawasan Puncak terus meningkat. Tercatat lebih dari 3.000 kendaraan mengarah ke jalur wisata Puncak. Kepadatan terjadi mulai dari gerbang eksit tol Ciawi, Simpang Gadok, hingga menuju jalur wisata Puncak. Pengendara diimbau mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan, yakni Simpang Pasir Muncang, Simpang Megamendung, hingga Pasar Cisarua. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan rekayasa sistem satu arah menuju Puncak. Sistem satu arah berlaku pada pukul 8 pagi dan bersifat situasional dan akan dihentikan saat volume kendaraan normal. Polisi juga mengimbau warga yang hendak ke kawasan Puncak untuk memastikan kendaraan dalam keadaan prima untuk menjaga kelancaran dan keselamatan selama libur panjang. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Kea Della Rosa di kawasan Simpang Gadok, Bogor. Selamat siang Kea, bagaimana suasana terkini di Simpang Gadok? Apakah masih terjadi kepadatan di sana? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Dapat saya gambarkan situasi terkini arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, yakni terpantau semakin siang semakin ramai. Kepadatan terjadi sejak pukul 8 pagi hingga saat ini pukul 10, dan saya akan menggambarkan dan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini di Simpang Gadok, Puncak Kabupaten Bogor. Memang terlihat pada pukul 6 pagi banyak sekali kendaraan yang mulai masuk ke kawasan wisata Puncak, yang dimana didominasi dengan kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, serta sedikit demi sedikit mulai terlihat banyaknya bus pariwisata yang membawa anak-anak sekolah untuk memanfaatkan libur panjang Idul Adha serta hari lahirnya Pancasila. Untuk data terkini dari pihak petugas polisian juga menggambarkan bahwa sejak pukul 5 pagi hingga pukul 9 pagi ini tercatat lebih dari 6.600 kendaraan telah masuk ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Dan tentunya selain dengan adanya kepadatan yang terjadi di Simpang Gadok ini, pihak polisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas, yakni sistem satu arah, di mana 2 jalur menuju kawasan Puncak dibuka dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak sejak pukul 8:10 pagi ini dan berlangsung hingga saat ini. Memang pemberlakuan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak diberlakukannya secara situasional, namun jika terlihat semakin sudah tidak terlalu ramai, tentunya akan ditutup kembali sistem satu arahnya. Lalu jika kita berbicara terkait wilayah mana saja yang menjadi destinasi favorit, dari data yang kami dapatkan oleh petugas menggambarkan bahwa daerah Megamendung menjadi tempat favorit wisata bagi para warga ibu kota yang datang. Memang untuk wilayah Simpang Gadok ini terlihat mobil-mobil yang datang merupakan plat B atau yang berasal dari warga ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Lalu untuk beberapa kawasan yang dinilai berpotensi
adanya kemacetan, yakni ada 4 titik di mana yakni Taman Safari, Pasar Cisarua, yaitu juga ada Simpang Pasir Mancun dan juga ada satu lagi di kawasan Mega Mendung, sehingga petugas menghimbau kepada para warga yang ingin datang ke kawasan puncak untuk mencari jalur alternatif lain demi memaksimalkan berwisata ke kawasan puncak. Lalu untuk cuaca tersendiri, Safa dan juga pemirsa, untuk saat ini di kawasan puncak terlihat cukup mendung, sehingga petugas tadi juga menghimbau untuk para warga yang berwisata ke kawasan puncak menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 2, jangan lupa untuk membawa jas hujan dan juga memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima demi memaksimalkan berwisata ke kawasan puncak. Sementara itu, Safa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kemacetan panjang juga terjadi di exit tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu pagi. Antrean kendaraan dari Jakarta memadati jalur arteri hingga gerbang tol Parungkuda. Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Sebagian besar kendaraan didominasi mobil pribadi dari luar daerah memanfaatkan momen libur panjang ke Pantai Palabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situ Gunung. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.